mulai didengar orang. Itu Pentium 1, Pentium 2, wah, yang punya itu sudah hebat. Sampai Pentium 4 berhenti. Sekarang sudah nggak laku lagi. Saya percaya kalian orang Tenggarong pun dikasih gratis komputer Pentium 2, nggak pakai, itu paling untuk ganjel pintu sudah. Karena terlalu kuno. Sekarang sudah lebih cepat dari itu. Wah, hebat lihat teknologi ini. Nah, ini ayatnya. Roma 11 ayat 36. Nah, dari sini kita mengenal, saudara, betapa Bapa di surga itu sungguh-sungguh seorang pribadi, satu pribadi yang sangat hebat dengan ilmu pengetahuan. Oke, kita lihat ayat ini. Roh Kudus, tolong setiap kami, baik kami yang belum tahu teknologi komputer, Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti hari ini. Amin. Sebab berapa hal? Baca, sebab berapa hal? Segala sesuatu adalah dari Dia, dari Yesus Tuhan kita. Nah, dari firman ini kita mendapat jawaban. Ternyata setan itu bukan pencipta, tapi dia itu peniru dan perusak. Pencipta segala sesuatu adalah Yesus Tuhan kita. Dan ini salah satu ayatnya. Segala sesuatu. Saya mau tanya kepada saudara, mungkinkah ada seorang di dunia ini atau program komputer yang bisa mendata yang disebut segala sesuatu tanpa ketinggalan satupun? Jawab, ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Mengapa tidak mungkin akan ada satupun manusia atau program komputer? Saya percaya Google yang begitu hebat pun tidak berani menyatakan diri, kami adalah situs pencari yang paling hebat, paling lengkap. Tidak mungkin. Kenapa? Ayo mikir, kenapa? Karena tidak apa? Bukan pencipta. Wih, yang jawab siapa tadi? Hebat sekali. Betul. Hanya pencipta yang bisa mendata segala sesuatu. Tapi jawaban secara logika manusia berkata begini, mengapa tidak ada seorang pun manusia ataupun program komputer apapun yang bisa menulis dengan rinci, teliti, tanpa tertinggal satupun yang disebut segala sesuatu? Jawabannya, karena tiap detik ada hal baru yang muncul. Betul tidak? Tapi Yesus Tuhan kita sanggup karena Dia pencipta. Nah, kalau firman ini berkata sebab segala sesuatu adalah dari Dia, maka cyber pun adalah dari Dia. Teknologi apapun dari Dia. Dan tidak cukup hanya dari Dia. Kalimat kedua, dan, ayo baca, dan oleh Dia. Tidak bisa oleh yang lain. Tidak ada setan manapun yang bisa mengerjakan. Hanya Yesus Tuhan kita. Dan yang ketiga, baca, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sekarang keluarkan Roma 11 ayat 36. Kalau begitu, mengapa Bapa di surga bisa menciptakan teknologi informasi atau information technology, IT dalam bahasa Inggrisnya? Mengapa? Kalau segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, maka semua yang tercipta oleh manusia di dunia itu harus dipakai untuk kemuliaan Dia. Tapi setan kurang ajar. Mereka mencuri semua itu dan dipakai untuk kejahatan. Padahal Bapa menciptakan semua bukan untuk maksud itu. Kita lihat lebih jauh. Satu-satunya tulisan dalam Alkitab yang mengatakan apa itu keinginan atau kehendak Bapa di surga. Saudara, tidak ada 2 atau 3 ayat. Hanya ada satu ayat dalam Alkitab yang menyatakan apa keinginan Bapa kita, apa kehendaknya. Maka itu kalau saudara doa puasa, seringkali saya tanya kalau ketemu ada anak Tuhan, ada hamba Tuhan doa puasa, saya tanya, doa puasa untuk apa?
untuk mencari kehendak Tuhan. Salah. Kehendak Tuhan gak usah dicari dengan puasa, sudah ditulis. Jadi kalau puasa itu supaya bertobat dari mulut rakus. Katakan amin. Ya. Tadi dalam perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda kami cerita soal makanan. Ya, mengapa Alkitab adalah satu-satunya buku yang menuliskan? Satu-satunya buku. Tidak ada tulisan lain di dunia ini kecuali tulisan Musa. Mengapa binatang berkuku belang gak boleh dimakan? Mengapa semua ikan gak bersisik gak boleh dimakan? Mengapa semua kerang-kerangan, udang, kepiting gak boleh dimakan? Tuhan tidak bermaksud itu urusan surga neraka, tidak. Dosa atau kudus, tidak. Papa menulis itu supaya kita hidup sehat. Jadi kalau makan memang tidak berdosa, tapi cepat mati goblok. Maka itu lihat orang-orang yang umur pendek karena stroke, darah tinggi, sakit jantung, gagal ginjal, karena mulutnya rakus. Jangan doa makan babi dalam nama Yesus jadi kudus, nggak bisa. Mengapa Papa kita melarang kita makan darah? Itu nggak ada urusan surga neraka, tidak. Darah itu diciptakan oleh Tuhan untuk menghidupkan kita. Tapi ternyata penyakit itu semua ngumpulnya di dalam darah. Maka itu kalau ada orang sakit ke dokter, diagnosa depan, maksudnya dengan melihat saja nggak bisa, suruh periksa apa? Periksa darah. Kenapa? Dari dalam darah bisa tahu ada penyakit apa. Jadi kalau saudara masih suka makan darah, saudara bodoh. Itu seperti merebus air got. Walaupun dia direbus, kalau air got tetap kotor goblok. Nah gitu lagi jawabannya. Ngerti? Jadi nggak urusan surga neraka, dosa, tidak, bukan. Ini masalah mau sehat atau mau pendek umur. Itu saja urusannya. Ngerti sekarang? Oke. Jangan marah, jawabnya kayak marah begitu, ngertinya bentak lagi. Oke, jadi saya lanjutkan supaya kita mengerti. Semua yang dia buat, saudara, itu untuk kebaikan kita. Jadi kalau saudara puasa bukan untuk cari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sudah tertulis di Alkitab. Puasa supaya kita belajar bertobat, sangkal diri, tahan nafsu, ya. Kita lihat sekarang 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Apa itu kehendak Tuhan? 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Dia menghendaki apa? Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, inilah satu-satunya tulisan dalam firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Ternyata kehendak Papa di surga adalah berapa orang diselamatkan? Semua orang. Bukan dikristenkan, bedakan. Tapi diselamatkan untuk memperoleh pengenalan akan kebenaran itu. Nah, ketika jumlah manusia bertambah banyak, jarak makin jauh, transportasi makin sulit, Papa mikir, bagaimana orang-orang yang jauh itu bisa mendengar tentang Dia yang penuh kasih. Maka Dia ciptakan komputer, Dia ciptakan internet, supaya penginjilan lebih cepat selesai. Katakan amin. Sekarang bayangkan, dengan teknologi yang hebat ini, siapa ngikuti berita tahun Desember 2008 yang lalu di Denpasar ada konferensi pertama di dunia tentang iklim, tentang cuaca. 120 negara ikut. Kaget, salah satu pembicara itu tidak bisa hadir. Dia ada di Eropa bagian utara. Tapi cyber ini hebat, menghadirkan orangnya dalam bentuk hologram.
Jadi semua orang di